الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 38. 8 baris dari atas ke bawah. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Wa ma taufiqi, dan tiadalah aku dapat taufik. Apa arti taufik? Taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Arti taufik mampu bisa mengerjakan kebaikan. Itu arti taufik. Taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Mampu bisa mengerjakan kebaikan. Itu namanya taufik. Kalau hidayah itu al-azmu ala fi'li ta'ah. Hidayah itu kehendak hati ingin mengerjakan kebaikan. Hidayah itu dari Allah, taufik pun dari. Wa ma taufiqi, kata pengarang kitab, tidaklah aku dapat taufik illa melainkan billah, dengan pertolongan Allah al-aliyyil azim, yang maha tinggi dan maha besar. Nah, kita bicara masalah ini dulu nih sedikit nih. Kita bisa hadir di majelis ini setiap malam Ahad. Malam Ahad nih pakai gue macetnya luar biasa. Apalagi kalau dari orang macet luar biasa. Malam Ahad. Macam-macam lipat di jalan itu tujuan manusia. Macam-macam. Tujuan manusia di jalan itu macam-macam. Nah, kita yang hadir nih sampai kita datang ke sini. Alhamdulillah. Dari rumah kalian masing-masing. Dari rumah mulut juga. Jalan belakang rumah sakit macet. Jalan Jepok macet. Jalan Masjid Kuba kurang macet. Keluarnya tuh macet. Untuk ke sini, akses ke sini. Jalan Bundaran Simalungun Katakan. Kelihatannya nyaman makan daratan bawah ini. Macet luar biasa. Tapi karena dari rumah kita ingin ngaji, yang dapat tahu, dapat hidayah. Sampai pian ke sini, sampai ulun ke sini, kita dapat tahu. Apabila orang itu dapat taufik, pasti dapat hidayah. Apabila orang itu dapat hidayah, belum tentu dapat taufik. Karena bisa juga dari rumah hendak ngaji, ketemu kawanan di jalan sehingga makanan berubah. Bisa terjadi apa? Artinya tidak semua orang dapat taufik. Walaupun hati kita dapat hidayah, tapi belum tentu dapat taufik. Hidayah kehendak hati ingin mengerjakan kebaikan. Taufik bisa mengerjakan kebaikan. Artinya apabila kita mengerjakan kebaikan kita terlaksana sudah, kita sebelumnya ada hidayah. Buktinya hidayah ada taufik. Makanya MC itu dengan taufik dan jangan dipaling, dengan hidayah dan taufik. Kan
Karena apabila taufik pasti hidayah. Apabila hidayah belum taufik. Ayo yang hadir-hadir. Kita bersyukur buat Allah. Dipilih oleh Allah, kita selalu dalam kebaikan. Ini penting dalam Pak Eko. Kita selalu dalam kebaikan. Hendak ke sini nah Bapak Ibu, banyak macam-macam, macam-macam ya. Artinya ada beda pendapat, ada permasalahan-permasalahan. Nah, tamu tuh datang menggerakkan hati ya Pak. Allah. Itu. Ada yang bisa kita jawab, ada yang tidak bisa kita jawab. Tidak bisa Allah menjawab ini. Kenapa? Karena belum jelas permasalahan ini. Belum jelas. Ulun bukan guru penerawang. Menurut terawangan guru kayak Pak, ulun kan bisa menerawang. Entahlah yang ada lambang bisa menerawang. Ayo, bisakah Pak Imam bisa menerawang? Ayo, Kanda sore itu bisa lebih menerawang. Ada apa nih kan ilmu menerawang ini ilmu yang harus diselesaikan. Di antaranya, nah ulun jelaskan Pak Ibu. Nah ulun supaya kita mahadiri tahu. Guru Udin, walaupun aku tamat Darussalam, tapi aku lebih yakin dengan jawabanmu karena kita seangkatan. Benarkah orang mabuk itu mentalak bininya talak 3 lagi jatuh? Mabuk, dalam keadaan mabuk mentalak bini talak 3 lagi jatuh keadaan. Apabila jawaban dari kamu aku lebih percaya. Apa jawaban ulun? Jar ulun ya. Sekalinya kan kurang mabuk tuh kada sadar. Mabuknya yang kada sadar, tapi jadi mabuk tuh sadar. Kenapa makan minum yang memabukkan? Yang dibahas ini kenapa kamu minum yang memabukkan? Itu masalahnya. Berarti dia sudah tahu ini minuman jenis yang memabukkan. Antara makanan, ada makanan yang memabukkan. Sudah tahu lah. Kecubung. Bisa. Kecubung. Ayo panggil kepolisian kecubung. Bisa. Nah, berarti dia tahu kecubung itu kan memabukkan. Tahu? Minuman ini minuman yang memabukkan. Dia tahu. Berarti dia bersengaja meminum. Akibatnya mabuk. Sengaja meminum yang memabukkan. Lalu mabuk. Kalau kada sengaja pangguru meminum yang memabukkan, mungkin tidak tahu. Pokoknya dalam hukum apabila suami mencerai istrinya dalam keadaan mabuk jatuh. Walaupun waktu mabuk tidak sadar, sebab dia bersengaja meminum yang memabukkan atau memakan yang memabukkan. Masalahnya itu. Kalau gara-gara mabuk ada jatuh, ada tetap jatuh. Silahkan kita buka kita pikir. Kita orang pondok juga, kita sama-sama Darussalam seangkatan. Aku yakin, ya nyaman aku juga banget. Ya Bapak Ibu. Ada orang ngomong kejadian nih, sapasar Martapura nih total habis. Pas bininya ada di pasar. Sadar nggak dia ngomongan seperti itu? Sadar, tapi dia sadar nggak ada bini di pasar? Tidak sadar. Maka pas bininya ada di Martapura, waktu ngomong tadi di pasar Martapura, talak 3 lagi, sapasarane kok talak 3. Pas kebetulan waktu ngomong tadi bininya di pasar, jatuh.
Ada guru dinaik memandangkan talak 3 itu jadi satu. Aku kan percaya kamu pakai kitab. Seluruh mazhab 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, talak 3 sekaligus gitu 3. Tak mau main-main. Makanya jadi tolak cerai itu kalau mau main-main. Tolak cerai kada bisa main-main. Nah itu Bapak Ibu. Hanya tinggi aku percaya guru aja. Nah ini yang penting lawan kita yang hadir. Kalau kada tahu kan ya Pak, apakah dimaafkan? Tidak bisa dimaafkan. Dia berzina selamanya. Kenapa bakal dia tidak menuntut ilmu? Sedang menuntut ilmu, beralasan tidak tahu tidak diterima karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Kalau setelah nikah baik bersuami atau beristri bertengkar, terjadi pertengkaran sengit, nang laki bocah kamu talak 3 jatuh langsung, kamu talak habis jatuh langsung. Tapi kamu kada tahu panggul hukumnya, tidak ada alasan. Ini ada Bapak Ibu tidak tahu dimaafi dengan ada yang tidak tahu tidak dimaafi. Ada setiap yang tidak tahu dimaafi selalu. Nah ini yang terjadi Pak Ibu. Jatuh. Nah itu tuh penting banget. Ada lagi orang meninggal Bapak Ibu, maaf. Kada ingat melepas apa tuh spiral itu. Melepas spiral ada wajib. Dia sudah meninggal juga. Karena masalah memandikan kada harus sampai ke sana. Di lahirnya aja. Seperti orang pakai pen, patah tulang, meninggalnya ada pen di dalamnya. Itu kan bukan emas loh. Ada apa? Ada perlu dilepas. Gigi palsu ada perlu dilepas. Gigi palsu emas wajib dilepas karena warisan. Nah ini selesai. Aku anak berangkat ke pengajian. Assalamualaikum. Ayo Bapak Ibu. Semuanya tuh Bapak Ibu ilmu pengguruan juga langsung. Kalau kita punya ilmu sedikit pun. Kalau masih ilmu ini masih bisa disampaikan pun sampaikan. Nang berat tuh guru ulun Pak Ibu habisan meninggalan kemana udah kembali. Nah ini penting. Hanya problem tuh makin ke depan makin berat. Guru-guru yang berkualitas makin sedikit. Ulun terpikirkan itu Bapak Ibu. Modalnya paling kurang tanya yang sulit. Aku belum tidak tahu. Tanyakan kepada guru yang lain. Belum tidak tahu masalah ini. Teleponnya, salahnya berbanget lagi guru tidak tahu juga. Nah, sama. Ini maaf Bapak Ibu, spiral itu kadang wajib dilepas. Sama pen sama apisan sama yang orang cuci darah itu Bapak Ibu. Ditanam di sini nah. Abah ulun ditanam di sini lalu dicucuk kayak lagi. Nah, apa? Karena sudah di dalam kadang mempengaruhi mandi wajibnya. Nah, berarti kawannya kita hadir di pengajian, Allah tolongi akan menjawabkan pertanyaan orang, dapat taufik dari Allah. Melainkan bila Allah Ta'ala dengan nama Allah Ta'ala Al-Ali yang maha tinggi. Nah, maha tinggi ini jangan dimaknai berapa tinggi Allah. Itu benar. Arti maha tinggi ini kada datang kawan mengatasi kekuasaan Allah. Itu kan maha tinggi, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa mengatasi
kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menentang anak Allah. Itu maksudnya maha tinggi. Jangan sampai al-alif maha tinggi terorkestrasi kira-kira berapa tingginya Allah. Kalimat berapa itu sudah mengarah kepada benda. Karena Allah Ta'ala tidak bisa diindra. Allah Ta'ala tidak bisa diindra. Nah, al-ali di sini ada ilmu tauhidnya juga di sini. Al-azim maha besar. Azim maha besar. Berarti kalimat al-azim maha besar ada yang kalau mengalahkan. Jangan maha besar. Berapa besarnya Allah? Nah itu maksudnya. Berarti Bapak Ibu selama kita kau mengerjakan kebaikan, kita bersyukur kepada Allah. Karena ada juga Pak Ibu kayak ini. Ulun guru dinai kadak lagi datang ke pengajian. Dia memang apa dia tuh hak Allah. Ulun guru yang ampe ini pengajian. Bapak Ibu senyum-senyum saja. Ulun guru kayak lagi guru menghadap pensiun hanya untuk menghadiri pengajian. Ulun guru wah ini sibuk guru memelihara cucu guru nak mengaji. Nanti banyak kan alasan dia. Ulun kada rasa keberatan karena ulun kada Tuhan murid, kada Tuhan orang. Ulun guru sampai yang berjamaah kada kawal lagi ini. Kenapa? Maka makin bertuhan, makin berjauh dari Allah Ta'ala. Nah itu jawabannya. Kenapa maka makin betul makin berjauh dari Allah Ta'ala? Ulun guru sebagai ini baik ini wancuk. Kenapa maka cucu yang menjauhkan tinggi? Itu tuh jangan. Kalau orang tuh Bapak Ibu maaf beralasan kadang kawan terus mengerjakan kebaikan. Ulun kada kawal lagi guru ini hadir di pengajian. Ulun kada kawal lagi guru ini hadir sembahyang berjamaah. Ulun guru kada kawal lagi hadir di pengajian. Kalau Allah Ta'ala ada kepengen membuat hadir di kebaikan. Kalau Allah Ta'ala ada kepengen lagi biar hadir di pengajian. Kalau Allah Ta'ala ada kepengen biar hadir di sembahyang berjamaah. Jangan beralasan itu salah besar. Kurang doa hari Bapak Ibu dikakawa akan datang. Ulun ada punya murid namanya Siti Maryam di Martapura. Siti Maryam namanya perempuan sudah punya keluarga, punya anak 2, lumpuh Pak Ibu. Tapi di antara anaknya, mamanya tuh hadir di pengajian. Tapi hadir pengajian. Bapak Jailani, sidin pengulo bahari sebelum Pak Haji Adnan. Beruntung lima. Bapak Jailani, tahu ya? Itu Pak Ibu belajaran tauhid, sidin dalam keadaan berbaring, sakit, perut sidin bengkak, hampir sambil berbaring mendengar pengajian. Memang kalau ada pengajian di rumah beliau itu, hampir 2 Pak dalam keadaan berbaring. Guru sekumpul ibu-ibu mungkin tahu. Beliau pernah berbaring menyampaikan pengajian. Beliau Bu, ada pengajian guru sekumpul dalam keadaan sakit, beliau tetap pengajian. Jadi Bu. Kenapa Bapak Ibu? Jangan beralasan tidak sempat mengerjakan kebaikan. Iblis itu senyum sama dia. Iblis itu senyum. Padahal Bapak Ibu, guru-guru ulun terbaik-baik. Sakit beliau itu banyak guru-guru berusaha kursi mobil ajar.
Banyak guru-guru di Darussalam itu guru-guru tua-tua tuh ngajar. Ayo, bagaimana oke? Dijemput ke ini, dibawa ke kelas, didudukkan. Ya. Orang hendak meninggal dalam mengajar. Andai kata meninggal dalam mengajar ilmu, matinya mati syahid. Tapi orang ini kada mampu kompai jangan ngomong seperti itu. Orang kada sempat pengajian, orang kada sempat sedang berjemaah. Sempat piannya apa? Makan sempat, melihat TV sempat, menggosip orang sempat, mencari duit sempat, bakal kawanan sempat. Ulun bakal kawanan kada sempat. Bepandiran terlalu lawas lama nggak sempat. Guring kurang. Ulun guring kurang. Sekarang ini kadang-kadang Pak EW kada terlepas gamisnya itu lagi. Hidup kecapean. Demi memikirkan umat. Yo itulah sudah jangan. Ulun kada sempat yasinan guru. Ada sempat, sahabat ada sempat pian apa? Tawa. Dan senakan ulun guri kada pernah hadir di haulan orang tua guru. Ada pernah hadir di haulan orang tua pian inggih guru. Sibuk guru. Kada bisa hadir lagi dalam senakan ulun guri di haulan orang tua. Padahal orang tuanya juga guru. Pian mau tak supaya saudara-saudara itu hadir di haulan orang tua pian inggih guru. Pengumuman berbagi warisan. Datangan tuh. Bila berbagi warisan, datangan. Tak bila cagar keluar duit, kada datang. Digalakan orang itu. Nah, betul. Sampai kayak gitu. Maaf lah hadir-hadir. Nah, ini taufik. Taufik itu mahal. Mudah-mudahan kita saudara taufik. Dan aku namakan terjemah ini Al-Bahjatul Mardiyah. Bahjatul Mardiyah. Apa Bahjatul Mardiyah itu? Asal bahjah itu Pak Ibu apa? Mardiyah yang diridhoi. Nah, kita berbuat yang diridhoi Allah. Pi'ongri pada uzur. Nah, uzur itu boleh tidak dilakukan. Takhallufil makmumi, terlambatnya makmum. Anil imami, daripada imam. Salasata arkanin tawilatin, 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang itu apa maksudnya? 3 rukun yang panjang. Pertama rukuk, kedua sujud pertama, ketiga sujud kedua. Yang catat rukun yang panjang ketiga, yaitu rukuk. Kalau tidak rukun yang pendek. Duduk antara sujud rukun yang pendek. Rukun yang panjang itu pertama rukuk, kedua sujud pertama, ketiga sujud kedua. Artinya makmum itu boleh terlambat dari imam sampai 3 rukun yang panjang terlambatnya. 3 rukun yang panjang itu apa-apa? Rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Nah itu penting. Ini akan kita bahas di sini kan Pak Ibu. Apabila pian yang hadir ini kada paham rukun yang panjang, sulit. Boleh makmum itu terlambat dari imam. Itu uzur ngarannya tuh nah. Takhallufil makmum, terlambatnya makmum, anil imam, annya di Arab ada
Imam rukuk, ada sempat rukuk sama imam boleh. Imam i'tidal, si makmum ini masih berdiri boleh. Tapi Allah contohkan dulu supaya yang bingung. Fatihahnya membacanya pakai agak-agak. Apa agak-agak toh? Apa bahasa kita agak-agak toh? Gagap kalah tahan. Gagap. Nah, misal imam kita beri bayangan. Imamlah membaca membaca apa ngarahnya tuh ayat lakum dinukum waliyadin. Si makmum ini imam seperti Allahu Akbar, makmumnya juga Allahu Akbar, BIB aja memulai sembahyang itu sama, imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Imam baca dua iftitah, makmum baca dua iftitah, imam baca Fatihah, makmumnya diam. Lalu si imam baca ayat, makmum baca Fatihah. Si imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Si makmum itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Apa ngaranya tuh? Tegaplah. Ini kurang apa nyembahiyang lah. Mau ada penyembahiyang bisa ada mau sembahyang di mana? Tegap bacaannya. Imam rukuk Allahu Akbar. Si makmum yang gagap tadi Rahim. Boleh si makmum tadi kadang ikuti imam dalam kadang rukuk. Teruskan baca Fatihah. Selesaikan baca Fatihah. Ini makmum Allah namanya. Gara-gara memang lidahnya mulai sejak lahir itu. Imam i'tidal, makmum belum selesai baca Fatihah. Selesaikan baca Fatihah. Jangan i'tidal sama imam. Selesaikan baca Fatihah dulu. Karena boleh terlambat 3 rukun yang panjang. Sampai ke itu. Banyak kasusnya, banyak lagi selain gagap banyak. Kemudian sujud si imam, makmumnya masih ghairil. Imam duduk antar dua sujud, selesai enggak Fatihah itu? Ternyata selesai. Walau boleh. Imam sujud kedua. Nah, ini penentuan di sini. Sebelum imam naik rakaat berikutnya, makmum yang gagap tadi dia sempat mengejar imam. Allahu Akbar, sami Allah. Berusaha lagi bacaan rukuk, yang penting rukuk betul maknina. I'tidal, ada usaha lagi membaca i'tidal, yang penting betul maknina. Sujud pertama, ada usaha lagi baca doa bacaan sujud. Yang penting betul maknina. Duduk antara dua sujud. Si imam tadi sama makmum yang lain kan sujud kedua. Dikejar. Nah, dikejar. Sampai imam naik, dia pun sujud kedua naik. Maka tidak masbuk, tidak menerka. Rakaat kedua sama, namanya aja gagap. Ayo Bapak Ibu, ini pasti orang penyembelihan lain nih. Bukan penyembelihan karena mungkin sampai segitunya. Tapi jangan sampai si imam itu selesai sujud. Kejar. Ancang-ancangnya duduk antara dua sujud. Mengancang-ancang, paham sama ancang-ancang lah. Sempat enggak nih selesai Fatihah? Kalau ada
sempat selesai Fatihah, nah ini pilihan dua. Tadi kan sempat selesai Fatihah, sempat. Ini kalau tidak sempat Fatihahnya selesai, sedangkan imam ini sudah duduk antara dua sujud menuju sujud kedua, Fatihahnya tidak selesai. Dua pilihan. Kalau ingin menyelesaikan Fatihah, mufaraqah, berlepas dari imam. Kalau hendak menyelesaikan Fatihah, sebab kalau menyelesaikan Fatihah, imam akan naik rakaat berikutnya. Berlepas dari ikut imam, itu masing-masing saya. Dan sah sembahyangnya, tapi kita dapat pahala berjamaah. Atau Bapak Ibu putus Fatihahnya, Fatihahnya diputus. Sebab kalau menyelesaikan Fatihah, si imam akan naik rakaat berikutnya. Putus Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Misal itu ya Pak. Imam Allahu Akbar. Ini sujud kedua. Putus Fatihah, kejar imam. Putus Fatihah, kejar imam. Tapi belum dekat rakaat. Berimamannya tetap sah, tapi belum dihitung rakaat. Karena Fatihah gagal tidak ditanggung imam. Nah ini harus Fatihah gagal tidak ditanggung imam. Yang ditanggung imam itu terlambat datang. Maka itu jadi gagal baik terlambat datang. Pada mau? Nggak bisa. Sudah gagap misalnya, lambat lagi datang. Nah itu kan dua masalah. Yuk Bapak Ibu, kada terlambat datangnya terlambat bacaan, apalagi memang terlambat. Ayo Bapak Ibu, ini penting nih. Nah lalu Pak Ibu, putus Fatihah, kejar imam, rukuk cepat, iktidal cepat, sujud cepat, duduk antara sujud cepat. Makmum apa imamnya naik sama makmum yang lain, maka itu rakaat belum dihitung. Karena kita memutus paham belum dihitung, tetapi dapat pahala berjamaah. Rakaat kedua sama juga seperti rakaat pertama tadi, gagap tadi, putus Fatihah belum dihitung, belum dihitung lagi rakaat. Rakaat ketiga sama, rakaat keempat sama, belum dihitung. Imam salam baru sembahyang terus 4 rakaat menambah, dapat pahala berjamaah menambahnya 4 rakaat. Kenapa maka menambah? Karena Fatihah gagal tidak ditanggung imam, pahala berjamaah dapat, sembahyangnya tetap. Kalau lapang tak uyuh. Kira-kira di dunia ini ada kan apa ini tetap berjamaah? Ada kan? Itu bayangan dulu Pak Ibu. Di kasus yang kita hadapi, yang kita pelajari ini, iya masalah ini. Satu lagi lah contoh. Ini ada 8 masalah enak. Taguing waktu tahiyat akhir, itfa tahiyat awal. Ini kawan yang di samping ini membiarkannya dia orang digawil lah di anu. Tapi kepalanya jangan ditempelin nyaman. Taguring ini waktu tahiyat awal taguring. Kawan ini di samping ini kadang menggunakan. Sakanya imam Allahu Akbar baru terbangun. Berarti imam rukuk ada cepatin naik sinang guring naik. Kan batal taguring waktu tahiyat awal. Taguring mun barabah kan guring tidak sebat kan. Itu guring bujur. Nah lalu Bapak Ibu taguring tertidur waktu tahiyat awal. Tabangunnya waktu imam rukuk. Oh kawan di samping ini kan sahabat ini ngarannya nih. Gerakan dia guring. Nah ada mau kayak orang mau kawan guring tuh.
Kenapa? Ya enak. Iya. Itu guring. Lalu Pak Ayuwailah naik cepatnya. Kan rukuk kalau tadi si makmum, si imam naik cepat dari tahiyat awal tadi baca Fatihah boleh terlambat. Iktidal imam dan makmum silahkan, kita jangan iktidal, kita tetap selesaikan baca Fatihah. Turun menuju sujud si imam selesaikan dulu baca Fatihah. Duduk antara dua sujud penonton di situ. 4 kali menyelesaikan. Kalau sempat tidak menambah rakaat, kalau tidak sempat apa tidak sempat putus Fatihah nambah rakaat. Ketika imam salam kayaknya nambah rakaat. Nang kebanyakannya Pak Ibu apa ngaranya? Jadi kita tuh di anunya rusik main. Padahal Pak Ibu Fatihahnya belum selesai lagi tidak bisa. Harus selesaikan Fatihah karena dia tertidur. Yang Fatihah ditanggung imam paling lambat. Tertidur tidak ditanggung imam. Kadang batal lagu kalimatnya tertidur dalam keadaan tahiyat awal. Kalau nangka ini kan Bapak Ibu, kan keadaan tahiyat awal nih. Lawas benar sujud. Jadi kawan ini guru. Allah bertakwa dalam keadaan sujud tadi, maka sujud kedua haula. Sujud kedua kayak apa? Batal ada guring itu. Ayo bangunakan bangunnya langsung sujud kedua apa? Tapi sekali gerak aja lah, jangan. Oh, nah, itu kan Bapak. Nah itu Pak Ibu itu karena bisa terjadi di dalam tahiyat awal ya taguring kalimat taguring sujud tadi mah taguring lah. Namun ke ini pangguringnya Bapak Ibu. Oh jangan lama. Ini pas di sini bilang itu batal. Sengaja sudah itu kenyamanan guring. Imamnya juga guru dina kepanjangan ayat, imam disalahkan. Itu akan dibahas Pak Ibu pada pelajaran selanjutnya. Telah berkata Sahibul Manzumah, pengarang kitab syair itu Syekh Ajizi radhiyallahu an, in syi'ta bautan wallahu a'lam. Nah sudah bisa. Insyaallah kita sambung kembali minggu depan. Mudah-mudahan panjang umur semua untuk membahas permasalahan ini. Al-Fatihah. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين، يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب، وصلنا اليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين الغريب. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.